Ada satu momen dalam sejarah modern Barcelona yang jarang dibicarakan dengan jujur. Mereka pernah berdiri sangat dekat dengan kebangkrutan. Bukan metafora, bukan dramatisasi media. Secara finansial, klub ini pernah berada di titik di mana kewajiban mereka jauh melampaui kemampuan nyata untuk membayarnya. Utang menumpuk, arus kas menipis, dan struktur biaya yang dibangun selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi beban yang hampir mustahil ditopang. Ironinya, krisis itu tidak muncul saat Barcelona sedang lemah. Ia datang justru setelah bertahun-tahun kejayaan. Ketika klub masih terlihat kuat dari luar, trofi masih ada, nama besar masih berdiri. Dunia masih melihat Barcelona sebagai raksasa sepak bola. Beberapa nama dituduh menjadi penyebabnya. Nyatanya, ceritanya tidak sesederhana itu. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kisah kebangkrutan Barcelona? Simak ulasannya. Mari kita mulai dengan membongkar narasi paling populer. Barcelona bangkrut karena Josep Maria Bartomeu. Itu tidak salah, tapi itu juga tidak cukup. Bartomeu memang presiden saat krisis mencapai puncaknya. Dia memang mengambil keputusan-keputusan yang fatal, tapi memperlakukan dia sebagai satu-satunya penyebab adalah cara paling mudah untuk menghindari pertanyaan yang lebih sulit. Mengapa sistem ini membiarkannya terjadi? Mengapa tidak ada mekanisme kontrol yang cukup kuat untuk menghentikan keputusan-keputusan itu? Mengapa masalah ini tidak dimulai atau berakhir di masa jabatan satu orang? Krisis Barcelona bukan hasil dari satu presiden buruk. Ini adalah hasil dari model tata kelola yang rapuh, asumsi ekonomi yang keliru, dan budaya organisasi yang menormalisasi resiko. Kalau kita menyalahkan satu orang, kita melewatkan pelajaran paling penting. Bagaimana sebuah institusi besar bisa runtuh perlahan, meskipun semua orang di dalamnya merasa sedang melakukan hal yang benar. Untuk memahami bagaimana Barcelona sampai di titik ini, kita harus kembali ke pertengahan 2000-an. Saat itu, sepak bola Eropa sedang memasuki era baru. Hak siar televisi meledak. Sponsorship global menggila. Liga Champions menjadi mesin uang yang luar biasa efisien. Dan Barcelona dengan branding meskung klub, dengan Messi, dengan tiki-taka, berada di posisi sempurna untuk memanfaatkan semua ini. Pendapatan mereka tumbuh terus-menerus. Dari 200 juta euro per tahun di awal 2000-an menjadi 400 juta euro, lalu 600 juta euro, dan akhirnya menembus 900 juta euro di akhir 2010-an. Tapi ada satu asumsi mendasar yang tertanam dalam semua proyeksi keuangan mereka, bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut. Tidak ada skenario di mana pendapatan stagnan. Tidak ada skenario di mana kesuksesan olahraga menurun. Tidak ada opsi darurat untuk dunia di mana Barcelona tidak dominan. Ini bukan kesalahan unik Barcelona. Ini adalah pola pikir yang umum di antara klub-klub elit Eropa di era itu. Tapi Barcelona mengambil asumsi ini lebih jauh dari yang lain. Karena mereka percaya secara ideologis bahwa Barcelona harus selalu berada di puncak. Bukan hanya ingin, harus.
Dengan asumsi bahwa pendapatan akan terus tumbuh, keputusan berikutnya terlihat logis, yaitu membayar pemain terbaik dengan gaji terbaik, pertahankan mereka dengan kontrak jangka panjang, dan pastikan tidak ada yang pergi. Pada tahun 2010, Barcelona membayar sekitar 60% dari total pendapatan mereka untuk gaji pemain dan staf. Angka yang tinggi, tapi masih dalam batas wajar menurut standar industri. Pada tahun 2020, angka itu sudah mencapai lebih dari 100%. Artinya, hanya untuk membayar gaji, Barcelona harus menggunakan seluruh pendapatan mereka dan masih kurang. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena setiap kontrak baru dirancang untuk bersaing dengan kontrak sebelumnya. Setiap perpanjangan harus lebih besar dari yang terakhir. Tidak ada ruang untuk negosiasi ke bawah. Karena itu akan dianggap sebagai penghinaan terhadap kontribusi pemain. Messi misalnya menerima kontrak senilai 555 juta euro untuk 4 tahun. Kontrak yang kemudian dibocorkan oleh media Spanyol. Bukan karena Barcelona serakah, tapi karena mereka percaya bahwa Messi adalah aset paling berharga mereka, dan kehilangan dia akan lebih mahal daripada membayarnya. Logikanya benar, tapi logika ini hanya berfungsi jika asumsi pertumbuhan juga benar, dan asumsi itu sudah mulai retak. Ada sebuah siklus yang sangat sederhana dalam model bisnis Barcelona. Jika menang, maka pendapatan naik. Lalu beli pemain bagus, pasti akan menang lagi. Selama Barcelona terus menang, siklus ini berjalan sempurna. Tapi masalahnya adalah, siklus ini tidak punya rem. Karena jika Barcelona tidak menang, pendapatan turun, sponsor kecewa, hak siar menurun, penjualan merchandise stagnan, dan yang paling penting, mereka kehilangan akses ke Liga Champions. Kompetisi yang menyumbang hampir 30% dari total pendapatan tahunan mereka. Jadi tekanannya bukan hanya untuk menang, tapi untuk terus menang setiap musim tanpa jeda. Dan ini menciptakan budaya di mana setiap keputusan transfer diukur bukan dari nilai jangka panjang, tapi dari kontribusi langsung terhadap gelar musim depan. Philippe Coutinho dibeli seharga 160 juta euro. Bukan karena dia cocok dengan sistem Barcelona, tapi karena Liverpool tampak enggan melepasnya. Dan Barcelona merasa mereka harus membeli seseorang untuk menutupi kepergian Neymar. Ousmane Dembele dibeli seharga 135 juta euro dalam kondisi cedera, dengan resiko medis yang jelas, karena mereka seolah tidak punya waktu untuk mencari alternatif. Antoine Griezmann dibeli seharga 120 juta euro, meskipun tidak ada posisi jelas untuknya, hanya karena dia tersedia, dan Barcelona merasa mereka tidak boleh kalah dari rival. Setiap keputusan ini, secara individual, bisa dibenarkan. Tapi secara kumulatif, mereka menciptakan struktur biaya yang mustahil dipertahankan. Poin selanjutnya, dan ini adalah bagian yang paling sering disalahpahami. Barcelona tidak bangkrut karena mereka berhutang. Hampir semua klub besar di Eropa berhutang. Masalahnya adalah jenis hutang yang mereka ambil dan bagaimana mereka menggunakannya. Utang yang sehat adalah utang yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Entah itu stadion baru, akademi, infrastruktur. Utang yang bisa menghasilkan pendapatan di masa depan. Tapi sebagian besar hutang Barcelona digunakan untuk biaya operasional, mulai gaji pemain, bonus, transfer, yang tidak menghasilkan aset jangka panjang. Dan karena pendapatan mereka tidak tumbuh secepat proyeksi, mereka mulai menggunakan hutang baru untuk membayar hutang lama.
Ini bukan lagi strategi finansial. Ini sudah menjadi skema Ponzi dalam versi paling halus. Pada 2021, total utang Barcelona mencapai 1,35 miliar euro. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah utang jangka pendek mereka, yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam 12 bulan. Sudah melebihi 700 juta euro. Artinya, bahkan jika Barcelona berhenti beroperasi hari ini, mereka masih tidak punya cukup uang untuk membayar apa yang mereka harus bayar tahun depan. Ini bukan sekedar soal arus kas. Ini soal apakah struktur keuangan klub masih layak hidup. Tapi ada satu lapisan lagi yang membuat krisis Barcelona berbeda dari klub lain yang juga mengalami masalah finansial. Ini tentang identitas. Barcelona bukan hanya klub sepak bola. Mereka adalah simbol budaya, simbol politik, simbol dari ide bahwa sepak bola bisa menjadi lebih dari sekedar bisnis. Meskun Club bukan slogan marketing. Ini adalah komitmen ideologis. Dan komitmen itu menciptakan ekspektasi yang sangat spesifik. Sepertinya, Barcelona harus bermain dengan gaya tertentu. Mereka harus mengembangkan pemain dari akademi. Mereka harus menolak model kepemilikan oligarki atau negara. Mereka harus tetap menjadi klub yang dimiliki oleh anggota, bukan investor. Semua ini indah secara filosofis, tapi sangat mahal secara praktis. Karena di era modern, klub-klub yang paling sukses secara finansial adalah klub yang paling pragmatis. Manchester City, PSG, Chelsea. Mereka tidak dibebani oleh ideologi. Mereka bisa mengubah strategi, menjual pemain favorit fans, atau bahkan mengubah identitas mereka jika itu menguntungkan. Barcelona tidak punya kemewahan itu. Setiap keputusan harus melewati filter ganda. Apakah ini menguntungkan secara finansial? Dan apakah ini sesuai dengan identitas Barcelona? Dan seringkali, kedua pertanyaan itu memiliki jawaban yang bertentangan. Contoh paling jelas, La Masia, Akademi Barcelona. Secara ideologis, La Masia adalah jantung dari identitas Barcelona. Ini adalah tempat Messi, Xavi, Iniesta, dan Puyol dibesarkan. Ini adalah bukti bahwa Barcelona bisa bersaing tanpa membeli bintang. Tapi secara finansial, La Masia adalah investasi jangka panjang dengan return yang tidak pasti. Butuh 10-15 tahun untuk mengembangkan satu pemain kelas dunia. Dan bahkan jika berhasil, tidak ada jaminan mereka akan bertahan di tim utama. Sementara itu, rival-rival Barcelona bisa membeli pemain siap pakai dengan uang petrodolar dan langsung bersaing. Jadi Barcelona menghadapi dilema. Apakah mereka harus tetap setia pada filosofi mereka dan menerima bahwa mereka mungkin tidak bisa bersaing secara finansial? Atau mereka harus mengadaptasi model mereka dan kehilangan apa yang membuat mereka unik? Mereka memilih jalan tengah, dan jalan tengah itu ternyata adalah jalan paling mahal. Mereka mencoba mempertahankan identitas sambil bersaing dengan uang. Hasilnya adalah klub yang mengeluarkan uang seperti PSG, tapi tidak punya pendapatan seperti PSG. Sekarang mari kita bicara tentang orang-orang yang sering disalahkan dalam cerita ini. Tapi, mari kita perlakukan mereka bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai produk dari sistem yang mereka warisi. Pertama, Josep Maria Bartomeu. Bartomeu sering digambarkan sebagai presiden terburuk dalam sejarah Barcelona. Dan tentu saja,
ada banyak bukti untuk mendukung klaim itu. Namun, Bartomeu tidak muncul sebagai pemimpin dengan mandat perubahan. Ia naik ke kursi presiden pada 2014 karena kekosongan kekuasaan. Sandro Rosell mengundurkan diri di tengah tekanan hukum dan politik. Salah satunya karena dugaan penggelapan dana dalam transfer Neymar dari Santos. Sebagai wakil presiden, Bartomeu mengambil alih dalam situasi yang sudah rapuh. Ia mewarisi struktur finansial yang syarat komitmen, budaya klub yang alergi terhadap kata transisi, serta ekspektasi publik yang melambung setelah Barcelona baru saja memenangkan treble. Dalam konteks ini, tidak ada ruang untuk langkah mundur. Ketika Bartomeu kemudian terpilih secara resmi, mandat yang ia terima bukanlah untuk merombak model, melainkan untuk melanjutkannya. Publik tidak minta kehati-hatian. Mereka menuntut pengulangan kejayaan. Maka Bartomeu melakukan apa yang secara politik paling aman bagi seorang presiden Barcelona, yaitu membeli pemain besar, memperpanjang kontrak bintang, dan menjanjikan kesuksesan instan. Kesalahannya bukan pada niatnya, melainkan pada ketidakmampuannya mengenali bahwa model yang ia jalankan sudah tidak lagi berkelanjutan. Dia bukan arsitek awal kehancuran, tapi dia mempercepat retakan pada fondasi yang sudah rapuh. Kedua, Lionel Messi. Lionel Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah klub. Tidak ada yang bisa menyangkal itu. Namun, Messi juga menjadi simbol bagaimana Barcelona memperlakukan loyalitas sebagai aset yang harus dibayar dengan harga berapapun. Kontrak terakhirnya, yang bernilai 555 juta euro untuk 4 tahun itu, adalah kontrak yang secara matematis sulit dibenarkan oleh klub manapun. Tetapi Barcelona memberikannya, karena mereka tidak bisa membayangkan Barcelona tanpa Messi. Pada 2021, kontrak itu akhirnya tidak bisa diperpanjang. Bukan karena klub tidak mau, tetapi karena regulasi La Liga secara harfiah melarang mereka untuk melakukannya. Bahkan pemotongan gaji yang ekstrim pun tidak cukup untuk membuat struktur gaji Barcelona patuh terhadap aturan. Messi tidak bersalah, tetapi kasusnya menunjukkan bagaimana Barcelona telah mengunci diri mereka dalam struktur gaji yang tidak lagi bisa mereka pertahankan. Ketiga, para pengambil keputusan di balik layar. Di luar nama-nama besar, ada puluhan orang di manajemen Barcelona yang membuat keputusan sehari-hari. Ada direktur keuangan, direktur olahraga, manajer kontrak, dan penasihat hukum. Kebanyakan dari mereka adalah profesional yang kompeten. Namun, mereka bekerja dalam sistem di mana keputusan politik seringkali mengalahkan keputusan rasional. Karena Barcelona adalah klub yang dimiliki oleh para anggota atau sosios, presiden dipilih setiap beberapa tahun. Presiden yang ingin terpilih kembali harus menunjukkan hasil dengan segera. Struktur ini menciptakan pola pikir jangka pendek, mengambil resiko yang mungkin tidak bijaksana dalam jangka panjang, tetapi populer dalam jangka pendek. Pada titik ini, menjadi jelas bahwa masalah Barcelona bukanlah tentang individu tertentu. Masalahnya adalah struktur tata kelola yang mendorong perilaku beresiko secara sistemik. Tiga dampak berikut menunjukkan bahwa krisis Barcelona bukan sekedar kegagalan manajemen sesaat, melainkan perubahan struktural yang mempengaruhi model bisnis klub, daya saing olahraga, dan keseimbangan ekosistem sepak bola Eropa. Dampak pertama, terkait perubahan model bisnis. Krisis memaksa Barcelona melakukan restrukturisasi ekstrim, mulai dari menjual aset, memotong gaji, dan melepas pemain
yang tidak terjangkau. Langkah paling signifikan adalah menjual pendapatan masa depan. Barcelona melepas 25% hak siar La Liga selama 25 tahun kepada Sixth Street senilai lebih kurang 500 juta euro, serta 49% kepemilikan Barcelona Studios. Keputusan ini menuai kritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip kepemilikan anggota. Tetapi secara finansial, ini menjadi satu-satunya cara memperoleh likuiditas besar tanpa menambah hutang. Ini memang bukan solusi jangka panjang, karena selama 25 tahun ke depan, Barcelona kehilangan seperempat pendapatan hak siar tahunan, yang secara permanen menurunkan kapasitas finansial dan daya saing masa depan. Ini seperti bertahan hari ini, tapi semakin lemah esok hari. Kedua, dampaknya terhadap daya saing. Sejak puncak krisis 2021, Barcelona belum memenangkan Liga Champions. Ini bukan kebetulan. Kompetisi elit Eropa menuntut skuad dalam, kualitas merata, dan fleksibilitas menghadapi cedera atau penurunan performa. Barcelona kini bermain dengan skuad lebih tipis, ketergantungan pada pemain muda, dan pendekatan lebih konservatif. Mereka masih kompetitif secara domestik, tetapi tidak lagi dominan di Eropa. Pemulihan ke level puncak akan memakan waktu bertahun-tahun. Ketiga, menjadi sinyal bagi klub besar lain. Yang paling penting dari krisis Barcelona justru adalah apa yang tidak terjadi. UEFA tidak memberi hukuman berat. La Liga memberi waktu untuk berbenah, dan sponsor tidak pergi satu persatu. Alasannya sederhana, Barcelona terlalu besar untuk dibiarkan jatuh. Dan ini mengirim pesan yang jelas ke klub-klub raksasa lain, bahwa ukuran berarti perlindungan. Klub seperti Real Madrid, Manchester United, dan Juventus juga punya masalah finansial masing-masing. Mereka tahu satu hal, ketika krisis benar-benar parah, sistem cenderung turun tangan untuk menyelamatkan, bukan membiarkan mereka runtuh. Masalahnya, ini membuat sepak bola Eropa berjalan tidak seimbang. Jika klub besar merasa mereka selalu punya jaring pengaman, dorongan untuk berhati-hati dalam mengelola uang jadi lebih lemah. Resiko diambil lebih berani, karena konsekuensi terburuk dianggap tidak akan benar-benar terjadi. Di akhir cerita ini, pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang salah. Pertanyaannya jauh lebih sederhana. Bisakah sebuah klub tetap setia pada jati dirinya di dunia sepak bola yang sudah berubah total? Barcelona mencoba. Mereka ingin tetap menjadi klub milik anggota di era klub-klub milik negara dan oligarki. Mereka ingin tetap bermain dengan identitas di kompetisi yang hanya menilai hasil. Mereka ingin mempertahankan nilai lama di dunia baru yang bergerak cepat dan mahal. Mereka hampir berhasil. Sayangnya, di sepak bola modern, itu tak cukup. Barcelona masih ada. Stadionnya sama, warnanya sama, lagunya sama. Tapi, sekarang mereka tahu, mereka tidak kebal terhadap uang dan aturan ekonomi. Sepak bola telah berubah dari klub komunitas menjadi industri global, dari kebanggaan lokal menjadi merek, dari pemain sebagai simbol menjadi aset. Barcelona mencoba bertahan sebagai klub lama di dunia baru. Barcelona memang akan bertahan. Namun pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, akan bertahan sebagai apa?